Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dengan NIM 2100018078. Di sini saya akan menyampaikan presentasi apresiasi sejarah perkembangan alat hitung di daerah masing-masing. Sejarah alat hitung. Sekitar 5.000 tahun yang lalu, sebuah alat hitung tradisional dan kalkulator mekanik abacus muncul di Asia Kecil. Nah, pada era itulah dianggap sebagai awal mula mesin komputasi. Abacus memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-bijian geser yang diatur pada sebuah rak. Seiring dengan munculnya pensil dan kertas, terutama di Eropa, abacus kehilangan popularitasnya. Pada tahun 1642, Blaise Pascal yang pada waktu itu berumur 18 tahun menemukan apa yang ia sebut sebagai kalkulator roda mekanik untuk membantu ayahnya melakukan perhitungan pajak. Alat yang dinamakan Pascaline ini menggunakan 8 roda putar bergerigi untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Pada tahun 1694, seorang matematikawan dan filsuf Jerman, Gottfried Wilhelm von Leibniz, memperbaiki Pascaline dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Sama seperti Pascaline, alat mekanik ini juga bekerja menggunakan roda-roda gerigi. Pada tahun 1820, Charles Xavier Thomas de Colmar menemukan mesin yang dapat melakukan 4 fungsi aritmatik dasar, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Dengan penemuan alat yang dinamakan aritometer ini, maka kalkulator mekanik pada zaman itu mulai populer. Pada tahun 1903, John F. Atanasov dan Clifford Berry mencoba membuat komputer elektrik yang menerapkan aljabar boolean, sebuah perhitungan matematika yang dapat dinyatakan sebagai benar atau salah. Pada tahun 1931, Vannevar Bush membuat sebuah kalkulator untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Mesin tersebut dapat menyelesaikan perhitungan-perhitungan yang selama ini dianggap rumit. Pada tahun 1935, seorang insinyur konstruksi berkebangsaan Jerman bernama Konrad Zuse membangun sebuah kalkulator mekanik untuk menangani perhitungan matematik yang ada di profesinya. Tak lama setelah keberhasilannya, Zuse memulai pembangunan pada peralatan elektronik terprogram yang ia selesaikan pada tahun 1938. Penemu dari mesin hitung. Ia adalah Blaise Pascal, lahir di Clermont-Ferrand, Prancis, 19 Juni 1623 dan meninggal di Paris, Prancis, 19 Agustus 1662 pada usia 39 tahun. Adalah seorang yang berkebangsaan Prancis. Ia menggemari matematika dan geometri proyektif. Ia menemukan teori tentang probabilitas bersama dengan Pierre de Fermat. Awalnya, ia minat pada ilmu pengetahuan dan ilmu terapan, yang kemudian ia telah berhasil menciptakan mesin penghitung yang dikenal pertama kali. Pascal mematenkan penemuannya tersebut setelah ada seorang tukang jam yang mencoba meniru penemuannya tersebut. Mesin hitung ciptaan Pascal menjadi cikal bakal pengembangan mesin hitung serupa. Pada tahun 1646 sampai 1716, seorang matematikawan bernama Wilhelm Leibniz menilai bila mesin hitung tersebut memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, Leibniz mempelajari penemuan Pascal untuk menyempurnakan alat hitung tersebut sehingga dapat memproses perkalian. Asal daerah dan jenis alat hitung. Saya berasal dari daerah Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Kota Bengkulu adalah sebuah provinsi yang berada di Pulau Sumatera, Indonesia. Ibu kota Provinsi Bengkulu ada di Kota Bengkulu. Provinsi ini terletak di bagian barat daya Pulau Sumatera, yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Barat, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Jenis alat hitung yang masih banyak digunakan dan dijumpai di daerah saya adalah kalkulator, khususnya kalkulator digital. Pengertian dari kalkulator sendiri adalah mesin hitung atau kalkulator adalah alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai kepada kalkulator sains yang mendapat menghitung rumus matematika tertentu.
Pada perkembangannya sekarang ini, kalkulator sering dimasukkan sebagai fungsi tambahan daripada komputer, handphone, bahkan sampai jam tangan. Deskripsi dari kalkulator. Kalkulator adalah perangkat yang dapat melakukan operasi aritmatika pada angka. Kalkulator paling sederhana hanya dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalkulator yang lebih canggih dapat menangani operasi eksponensial, akar logaritma, fungsi trigonometri, dan fungsi hiperbolik. Secara internal, beberapa kalkulator benar-benar melakukan semua fungsi ini dengan proses penjumlahan yang berulang. Spesifikasi dari kalkulator. Sebagai contoh, di sini saya mengambil kalkulator dari Casio, Casio FX 9860 G2, mempunyai spesifikasi dengan tampilan resolusi tinggi 64 dikali 128. Dengan kecepatan CPU yang tinggi, kapasitas flash memori besar 1,5 MB, USB kabel bisa connect dengan USB, slot memori, tampilan text box natural, e-activity atau guru dan murid bisa membuat soal di kalkulator. Built-in software spreadsheet icon 2 bisa menghitung probabilitas, inequality graphing, list-based statistik, dan kalkulasi. Cara kerja dari kalkulator sendiri adalah kalkulator dapat membantu kita dalam melakukan perhitungan karena memiliki sebuah chip prosesor atau nama lainnya yaitu integrated circuits. Pada chip tersebut terdapat banyak transistor dan berbagai peralatan elektronik untuk membantu perhitungan matematis. Secara sederhana, proses perhitungan kalkulator pada umumnya adalah kali bagi tambah dan kurang. Namun, semakin banyak transistor yang terkandung dalam chip, maka kalkulator akan semakin canggih. Ini adalah tempat-tempat saya menemukan artikel-artikel atau materi-materi tersebut. Saya menemukan materi-materi atau semua yang saya tampilkan tadi di medanheadline.com, www.edgewords 2020, www.carakerja.com, dan wikipedia.org. Demikian penyampaian presentasi dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.